urap jadi duta, pewarta sabda Allah, gembala kawanan domba. Syukur berlimpah dari kalbu tulus, kehadiratmu Sang Maha Luhur. Cintamu yang maha agung takkan terjangkau, tanpa dasar kami Engkau memilih. Engkau Bapa Maha Kasih. Alangkah agung karya cintamu ya Tuhan, Kau mendatangi umatmu pendosa. Hamba yang hina Kau urap jadi duta, pewarta sabda Allah, gembala kawanan domba. Syukur berlimpah dari kalbu tulus, kehadiratmu Sang Maha Luhur. Pikiranmu yang ilahi takkan berakhir, tanpa jasa kami Engkau memilih. Engkau Bapa Maha Kasih. Alangkah agung karya cintamu ya Tuhan, Kau mendatangi umatmu pendosa. Hamba yang hina Kau urap jadi duta, pewarta sabda Allah, gembala kawanan domba. Syukur berlimpah dari kalbu tulus, kehadiratmu Sang Maha Luhur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Romo Felix, para suster yang kami kasihi dan yang sangat-sangat kami ayu bahagiakan, Suster Theodora Bunga. Perjuangan dari saat ke saat untuk melayani dengan setia merupakan ciri khas seorang Kristen, pengikut Kristus. Pada pagi hari ini kita berhimpun bersama dalam perayaan Ekaristi syukur ini untuk bersyukur kepada Tuhan bersama anak adik saudari kita, Suster Theodora, yang telah mengabdi dengan setia. Dan pada kesempatan yang berahmat ini kita memohon bimbingan dan berkat-Nya agar seluruh cita-cita, rencana dan kehendak hatinya yang tulus sungguh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita sebelum mendengarkan firman Tuhan dan menyantap Ekaristi ini, terlebih dahulu kita menyesali segala kesalahan dan dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan perjamuan keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang-orang kudus, dan kepada saudara sekalian, semoga saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku sedang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Alleluia, alleluia, alleluia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah menemukan Mesias, yaitu Kristus. Ia mendatangkan kasih karunia dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukannya kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Antum mau kena panas ya. Nah. Italia memang negeri yang indah, tapi Bologai tidak kalah cantik. Suster Theodora sudah ikrar setia.
mau mengabdi melayani sampai mati. Seorang calon misionaris sebelum diutus ke tanah misi, kayaknya dia itu mau diutus ke Afrika, dia menghadap pastor pembimbingnya. Pater, saya mau ke tempat misi yang baru di Afrika, tetapi saya tidak tahu bahasa di sana. Pater bilang, gampang, kau pergi saja. Tapi saya takut, Pater, katanya di Afrika tuh begini orangnya ganas, banyak misionaris dibunuh, tidak apa-apa. Terus Pater, saya ini otak pas-pasan. Bagaimana saya bisa bermisi di sana? Saya minta ganti orang lain, cari yang lebih pintar, yang lebih mampu dari saya. Jangan, ini tugas mulia, kau harus pergi. Tapi bagaimana, Pater? Begini ya, kalau kau pergi ke tukang kebun tuh, kau lihat orang sementara kebun, kau jangan omong tentang cat, tentang besi, tapi kau omong tentang bibit, tentang sayur, tentang gandum, tentang ya makanan, beras, seperti itu yang berhubungan dengan dunia pertanian. Terus kalau kau jalan lagi bertemu dengan orang yang tanam sayur, kau omong tentang sayur. Jangan kau omong tentang besi baja, itu tidak masuk. Terus kalau saya ketemu dengan orang yang buat tahu, kau omong tentang tempe, tentang tahu, tentang cara buat tahu. Kau jangan omong tentang mur, baut, doma, apa segala macam itu. Terus kalau ketemu orang yang buat ini kacang, tanam kacang, ya omong tentang kacang. Tapi bagaimana, Pater, kalau saya ketemu mereka semua ini di suatu tempat? Tukang tahu, tukang kebun, tukang tempe, tukang yang olah daging, yang olah sayur. Nanti kalau saya ketemu mereka semua, saya omong bagaimana? Gampang. Kau omong tentang gado-gado. Itu sudah lengkap. Sayur ada, tempe, tahu, lontong ada, semua itu. Jadi gado-gado. Siapa pernah menyangka dari kampung Bologai yang sederhana, yang kecil, tampil seorang biarawati cantik untuk bermisi di Italia. Tidak tahu ya, suster, orang bilang negara yang penduduknya hanya 2 orang tuh di Italia, benar kan, suster? Iya, memang karena kami 2 saja. Ya, hari ini hanya 2 orang. Ya, Italia itu negara besar tapi warganya hanya 2 orang, yaitu Ita dan Lia. Ini misteri besar. Orang negara maju dilayani oleh orang dari Bologai ini. Ya. Siapa pernah menduga dan bermimpi? Suster Theodora pun tidak. Ini misteri. Panggilan itu misteri. Yang namanya misteri, kau cari tahu tidak akan dapat jawaban yang sempurna. Kalau rahasia, kau cari tahu pasti dapat. Tapi kalau misteri, itu kaitan dengan yang ilahi. Susah ditemukan jawaban yang final. Tapi itulah kebesaran Tuhan. Memanggil seorang dari keluarga sederhana. Yang hari ini dia telah menjadi yatim piatu. Untuk melayani orang di negara maju. Maka pantas dan wajar kalau bersama umat dan keluarga di Bologai kita satukan rasa hari ini untuk bersyukur dan terus bersyukur kepada Tuhan. Odua kita lulu mula, ngae gale benatana, kai pilih gale anak kita tahu suster untuk melayani Tuhan.
dan inspirasi bacaan pertama dari kitab Yesaya itu benar adanya. Kenapa bisa ada panggilan dari tanah seperti ini, kampung seperti ini? Karena engkau mulia dan berharga di mataku. Karena ada yang mulia dan berharga. Kalau baca baik-baik teks tadi, justru karena engkau mulia dan berharga, saya memanggil engkau. Lengkap dengan kemanusiaannya, kelebihan dan kekurangannya, untuk melayani. Dunia telah berubah. Sekarang ini orientasi orang tuh cari bisnis, cari keuntungan untuk diri. Tapi toh masih ada orang yang mau kerja tanpa upah. Gaji suster di Italia berapa juta? Nah, ini tertawa untuk iba, hanya senyum saja. Waktu kait deki drava mau gareno aku romo adalah tua ya. Aku mesa. Aku kalau na ate ina metudoi pati aku. Kaya sudaki aku ale ini metau apa morina misa. Misa apa? Misa syukur. Tanggal berapa? 15. 15 kami latu buka turnamen. Tanggal berapa? 20. Molo 20 aku gareno simbe ono romo ada demikian singala baru ngala. Kerja tanpa upah tapi tetap tersenyum. Itu spiritualitas kita. Karena kita membalas kasih dan kebaikan Tuhan itu dengan macam-macam cara. Suster membalasnya dengan melayani orang di Italia. Katanya sebentar lagi harus pulang ke Italia. Ya, waktu saya ngomong dari Romo John bilang, aja aku ngelimba nasi. Mau bertemu dengan Paus. Ya, kita syukuri hari ini dan kebaikan Tuhan. Ini misteri besar. Dan di rumah ini ada pastor Paternelis almarhum dari keluarga ini. Hari ini hadir dalam wujud yang lain. Tapi melihat Joni dan Eli, kami ini hidup bertetangga di Mataloko. Kami sudah jadi seperti saudara kandung. Masa kecil saya adalah masa di mana Pater Joni mereka mungkin yang menggendong saya waktu kecil. Satu rumah besar di Bodona, Mataloko. Seorang imam, boleh saya katakan, yang sangat sederhana. Ia mengabdi sampai mati di tanah pelayanan di Timor. Seorang imam yang tidak bisa merayakan pesta perak karena tidak punya rumah. Karena rumahnya digusur. Paternelis baru merayakan perak imamat mungkin 2 atau 3 tahun setelah itu di rumah Eli bersama kami keluarga besar di Bodona. Dia seorang pengembara sampai mati. Betapa agung, betapa sucinya kesederhanaan itu. Maka dari kesederhanaan itu lahirlah benih panggilan di keluarga ini, di Wologai ini, dalam diri suster, dalam diri almarhum Paternelis. Saudara-saudari sekalian, untuk apa suster ke Italia? Untuk mengasihi, mengamalkan apa yang dikatakan dalam Injil hari ini. Hendaknya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Cinta kasih
mengasihi itu perintah, bahkan perintah baru. Karena sebelum Yesus datang, ada perintah lama dalam Taurat. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi Yesus datang dengan hukum baru. Cinta kasih, tampar pipi kiri, kasih lagi pipi kanan. Yesus memberi perintah, dan yang namanya perintah harus dilaksanakan. Tidak boleh ditawar-tawar. Cinta kasih itu perintah, harus diamalkan. Kau susah, aku laka. Aku susah, kau laka. Kita rapalaka. Ini ajikai tuka bela Eo Kristus buah mesu. Kita yang hadir hari ini datang untuk buat apa? Datang mau terima rahmat, datang mau bagi rahmat, datang mau bergembira bersama suster. Dia butuhkan satu dari kita, doa, supaya pelayanannya bisa bermakna. Sudah pasti suster mendoakan kita. Kehadiran kita hari ini adalah juga sebuah doa, supaya kai negi, kai tuang ngero sua, maku ngero batu, negi ngero besi. Supaya apa? Supaya kai banal ke jala eo masa, letal ke bolo eo molo. Saya bangga di paroki yang susah ini, paroki yang dengan topografi seperti ini. Tuhan menanam begitu banyak mutiara cinta, mutiara iman, sehingga walaupun hidup kita hari-hari sederhana, tapi kita tidak miskin cinta, tidak miskin kasih, tidak miskin sayang. Buktinya, kalau ada yang sakit, kita semua mau bantu. Kalau ada yang meninggal, kita meringankan duka. Kalau ada sukacita, kita sama-sama bergembira. Dengan prinsip, rongomi, kita mi, rongobai, kita baik. Susah senang, kita sama-sama. Hidup kita memang begini, tapi iman tetap menyala. Ini kebanggaan kita. Sebentar lagi paroki ini akan merayakan pesta 50 tahun. Pesta emas. Kita mau pestakan iman yang sudah ditanam oleh para misionaris di tempat ini. Melalui Pater Arkadius Siwik, Pater Salinas, yang semua sudah ada di alam sana. Mereka tinggalkan negaranya hanya untuk menyalakan api iman, supaya api kasih itu tetap membara di tanah Bonda ini. Mari kita saling mengasihi. Mari kita saling mengampuni. Hidup dendam tidak enak, baku marah itu tidak enak. Lebih baik kita baku sayang. Kalau ada jagung goreng kita makan sambil tertawa. Tapi kalau ada daging makan dengan muka asam, semuanya berubah jadi asam. Daging berubah jadi asam. Tidak ada gizi, tidak ada vitamin. Saya bangga karena kita dalam kesederhanaan kita setiap hari merawat iman kita masing-masing. Dengan doa di KUB, doa pribadi, ikut sembahyang, misa hari Minggu. Cara-cara kita merawat iman kita. Jatuh dan bangun. Harapan saya, semoga pesta syukur hari ini membakar api kasih kita semua. Supaya kita ini terpanggang oleh api cinta. Kita membagi kasih kepada siapapun yang kita jumpai. Bapak Ibu dengar kor tadi, merdu. Itu produk dari tanah Bonda ini. Dirigen ini datang dari negara yang susah. Dari negara Bolohago. Yang tanpa jalan raya sampai hari ini. Tapi dia menyanyi begitu luar biasa. Negara Bolomota, mau hidup tidak hidup, mati tidak mati.
baru menikmati listrik beberapa tahun. Rate Mangu, sebut tempat ini tempat-tempatnya maut semua. Kalau tanya Pastor Rocky sampai hari ini takut masuk Bolohago. Karena berani masuk Bolohago berarti nyawa melayang. Ya. Tidak ada jalan lain, harus ikut jalan itu ada. Talo, sele talo. Ini produk dari tempat kita yang orang bilang susah apa, tapi mereka bisa menyanyi. Ini kita punya anak-anak dibimbing di sekolah. Itu mutiara iman. Gereja menumbuhkan benih-benih iman. Mengembangkan potensi dan talenta. Sehingga mereka ini bisa menyanyi. Kemarin cerita di mana-mana restorasi hebat. Main bola kemarin hebat. Itu sama dengan lawan Persami Maumere karena PS Lunggaria itu banyak pemain Persami. Tapi restorasi lebih dulu kasih jebol gawang yang bilang Persami itu. Jadi Suster Christine Persami Ami leban tahan Ami luar biasa. Soal ilmu ya Ami bagian ilmu noran. Ami tanapuan, jadi ya begitu. Ini benih-benih iman yang ditanam oleh misionaris dulu sehingga anak-anak ini lahir. Sekolah ini melahirkan banyak mutiara. Baru 2 tahun mereka tampil begini luar biasa. Bangga orang tua ya. Kamu tidak sia-sia sekolahkan anak di sekolah misi, di gereja. Karena itu mau ajar anak jadi baik. Terima kasih untuk kehadiranmu. Terima kasih untuk doamu. Saya yakin bukan hanya untuk Suster Theodora kamu berdoa, tapi untuk kami juga para imam. Supaya kami ini sehat dan kuat. Tapi saya minta umat Bolohago doa lebih kuat supaya Pastor Rocky bisa tembus sampai Bolohago. Ya. Aji demi bana Bolohago eko rasa mau terus terang biar uskup cabut saya cabut dulu. Aku tahu mata aja. Terus saya bilang, kayak sekarang tuh ada bantuan di sekolah tuh, kami rapat di Sumbar tuh ada dapat bantuan 1,5 M. Salah satu alat yang dibeli itu drone. Drone itu untuk semprot, kalau misalnya semprot hama tidak lagi kita jalan dari pohon ke pohon. Dia kasih naik drone. Drone itu sudah isi pestisida di dalam, dia yang semprot, kita pakai remote control. Kalau mau siram pupuk tidak perlu tunduk dari pohon ke pohon, ada alat itu kasih naik ke udara dia semprot. Jadi karena itu kapasitasnya 200 liter, saya ukur-ukur adailah 200 liter tidak sampai. Kami pakai drone ke Bolohago. Aji demi baterai sebab mata aku. Ya, untuk uji coba drone saya sudah omong kita muat dulu Romo, tes ke Bolohago. Ya. Apapun tantangannya, apapun kesulitan, kita harus syukuri bahwa kita dicintai Tuhan di tanah kita yang indah ini. Tanah Bologai ini indah. Tanah Bologai ini penuh berkat. Ini tanah batu. Dan tanah ini suci. Sering kita sapa dengan ini tanah ame batu. Yang kita selalu puja, siapa itu Tuhan yang hadir di ini tanah ame batu. Yang melahirkan kehidupan pada kita. Suster, Provisiat, tetap semangat terus melayani karena dalam doa kita saling menguatkan. Amin. Di hadapan Allah yang Maha Kuasa, awal dan akhir hidup kita, di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita akui sebagai Allah dan manusia sempurna, di hadapan Roh Kudus yang membimbing kita, di hadapan umat Allah. Saya, Suster Theodora Bunga, berjanji hidup dalam kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan
seperti dirumuskan dalam konstitusi kongregasi Suster-Suster Zelatrix dari Hati Kudus Yesus. Saya berjanji hidup bersama dengan para suster sekongregasi sesuai dengan semangat Injil. Tuhan, terimalah pembaharuan kaul kekal saya. Semoga Santa Perawan Maria, Bunda Allah, menolong saya untuk menepatinya. Amin. Satu, dua, tiga. Pasti ada yang terjaring masuk dari yang foto ini. Mari,